Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk part yang kelima atau bagian yang kelima, limit fungsi trigonometri untuk tak hingga di sini ya. Ya, langsung saja materinya. Nah, di sini bentuk tak hingga jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri, maka dia tidak bisa ditentukan nilainya ya. Nah, nanti sin alfa, sin tak hingga, cos tak hingga, atau tak hingga, ini semuanya tidak bisa ditentukan nilainya, itu ya. Karena apa? Nah, di sini ada keterangan. Karena sin tak hingga dan cos tak hingga, nah ini tentangnya nanti ada di min 1 ya. Antara min 1 kurang dari sama dengan sin x atau cos x kurang dari sama dengan 1. Ini nah, sin dan cos sama aja ini. Nah, tapi kalau untuk tangan tak hingga, maka dia nanti rentangnya antara min tak hingga kurang dari sama dengan tangan x atau kurang dari sama dengan tak hingga. Nah, di sini sehingga bentuk yang digunakan, nah ini seperti hingga nanti disamakan dengan 0 ya, atau sin seperti hingga juga 0, cos seperti hingga juga 0, dan tangen seperti hingga juga 0. Lanjutkan untuk contohnya. Nah, ini contohnya akan saya bahas pelan-pelan di sini ya, karena nanti ada permisalan gitu ya. Yang pertama, tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga untuk kosekan seper x dibagi x. Nah, yang perlu kalian ketahui kalau kosekan sendiri adalah CSC adalah seper sin ya. Nah, ya kan? Kosekan adalah seper sin. Nah, maka nanti langkah pertama adalah dimisalkan ini. Yang bentuk-bentuk dan aneh, nah ibaratnya ya agak aneh itu dimisalkan saja. Tadi nanti yang seper x misalkan kalau seper x-nya adalah y dia ya, maka nanti yang bentuk ini kosekan seper x, nah, maka nanti kosekan seper x jadi kosekan y ya, atau bisa kita rubah karena kosekan sendiri adalah seper sin, maka kosekan y berarti seper sin y. Nah, nanti ini yang akan kita pakai itu ya. Seper x nanti akan diubah menjadi y, kemudian kosekan y nanti akan dirubah ke bentuk seper sin y itu ya. Seper x dan kosekannya juga akan dirubah. Maka nanti untuk x mendekati tak hingga, maka y-nya dia akan mendekati 0. Maka nanti soal ini akan dirubah ke bentuk lim x mendekati tak hingga untuk kosekan seper x. Nah, kita rubah dulu. Berarti nanti kosekan seper x apa bentuknya? Nah, ini kan. Ini dulu ya. Jadi nanti, nah ini kan ada 1 ya. Nah, koefisiennya kan 1 ini kan dengan ini kan. Kalau saya gabung ini kan berarti jadi seper x ya. Nah, jadi nanti seper x dikali kosekan apa ini? Y kan. Nah, kita rubah lagi. Nah, ini sendiri kan koefisiennya. Kosekan seper x-nya kan kosekan y ya. Nah, nanti lim. Nah, naik ke atas. Untuk x mendekati tak hingga nanti, nah ini sudah mendekati 0 di sini ya, karena kita akan rubah. Seper x sendiri apa? Seper x adalah y, maka nanti kosekan y, lim x mendekati 0 untuk y, ini diganti y, ini kan jadi y kan. Nah, kosekan y sendiri adalah jadi seper sin y. Nah, berarti nanti cukup ini yang kita hitung. Nah, maka nanti kita cukup menghitung limit x mendekati 0 untuk y kali 1 kan y per sin y. Nah, ini kan sudah. Ini tinggal diambil, nah ini aja. Nah, berarti y dibagi y saja. Berapa ketemu? Ini dibagi y, dia akan ketemu 1. Selesai. Ya.
Nah, contoh bentuk yang kedua. Nah, ini. Nih. Limit X mendekati θ hingga untuk akar 6Y dikali cos. Nah, ini 3 akar Y dikali sin 5 per akar Y. Nah, nanti yang dimisalkan apa ini? Ini ada akar Y, ada 3 per 5, maaf 3 per 5. 3 per akar Y, 5 per akar Y, dan di sini nanti ada akar 6Y. Nah, ini kan bisa dirubah ini. Nah, berarti nanti untuk, nah ini kan Y ya bentuknya sudah. Berarti nanti untuk Y mendekati θ hingga, ketika nanti kita misalkan sebagai X, maka nanti X-nya, ini ya, X-nya dia akan mendekati 0. Nah, berarti yang pertama kita misalkan saja. Misalkan, kalau akar Y ini adalah seper X ya. Akar Y adalah seper X. Nah, ini kan di sini ada akar Y. Ada akar Y. Ada akar Y. Maka nanti kita bisa rubah. Nah, soalnya menjadi limit X mendekati θ hingga. Nah, ini. Nah, kita pisahkan saja ini. Karena yang dimisalkan adalah akar Y-nya. Kenapa akar Y-nya saja? Karena di sini akar Y, akar Y. Ini kalau kita pecahkan, berarti kan sama artinya dia kalau akar 6 itu akar 6 dikali akar Y kan. Nah, cos 3 per. Nah, akar Y sendiri apa tadi? Akar Y sendiri permisalannya adalah seper X. Gitu kan. Sin 5 per akar Y juga. Per X juga kan. Seper X. Nah, maka nanti ini karena sudah dirubah, untuk X-nya nanti mendekati 0 dia. Ya. Nanti berarti akar 6, ini kan akar 6. Akar 6, Y-nya sendiri apa akar Y-nya? Akar Y-nya tadi kan seper X ya. Dikali seper X, dikali cos 3, dikali, ini naik ke atas. Berarti kalau pembagian jadi perkalian kan? X per 1. Nanti sin 5, nah ini juga naik ke atas. Ini naik ke atas, berarti kalau seper X jadi X per 1. Kan? Lanjutkan. Maka nanti limit X mendekati 0, nah ini bisa kita bagi 2 ya. Akar 6 untuk yang pertama ini, cos 3X, cos 3X. Yang kedua, bisa juga pakai limit X mendekati θ hingga, mendekati 0, maaf, ini sudah mendekati 0 ya. Untuk seper X ini, seper X ini dikali sin 5X. Gitu kan? Nanti berarti untuk yang depan ini sama artinya kamu cukup hitung akar 6 dikali cos, nah X-nya diganti 0. 3 dikali 0 dikali limit X mendekati 0 untuk sin 5X dibagi X. Nah, kalau yang belakang cukup ini saja. Berarti nanti akar 6, nah cos 0, ini sama artinya kamu ngitung cos 0 kan. Cos 0 itu berapa? Kalau sin 0 itu 0 kan, cos 0 berarti 1 kan. Nah, ini berarti dikali 1. Yang belakang ini cukup 5 per 1 ya. Berarti tinggal 5 akar 6. Nah, ini selesai. Nah, kemudian untuk latihannya satu saja. Nah, latihannya tadi. Nah, ini latihannya satu saja. Silakan untuk limit X mendekati θ hingga akar 6, mirip tadi ya. Cuma di sini nanti ada Y-nya, cuma ini nggak ada, dihilangkan Y-nya saja. Ini lebih mudah malah. Cos 3 per akar Y dikali sin 5 per akar Y, sama persis, cuma nggak ada Y-nya di sini. Ya, jadi jawabannya jangan sampai sama. Terima kasih. Di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.